part kedua hari ini di perjalanan menuju Padangan, Bojonegoro, di mana lokasi makam dari almarhum Kamim Tohari. Saya sedang bersama Bung Rifai. Beliau ini adalah teman STM seangkatan. Ya, teman STM seangkatan, dan kita sambil perjalanan kita akan mencari tahu bagaimana sosok almarhum sejak masa sekolah. Mudah-mudahan Bung Rifai ini masih ingat bagaimana sosok almarhum Kamim Tohari. Langsung Bung Rifai, bagaimana kisah Bung Kamim Tohari menurut pandangan sampean sebagai pengamat? Ya, pertama Bung Kamim Tohari pribadi yang suka humble, senang silaturahim. Kebetulan rumah saya dengan rumah almarhum itu istilahnya rumah almarhum ke arah barat, sedangkan rumah saya ke arah timur. Itu sangat berjauhan kalau perjalanan, dengan kebetulan beliaunya setiap berangkat dan pulang sekolah itu dengan bis butuh waktu sekitar kurang lebih 1 jam lah, 45 menit tepatnya. Tapi masih mau menyempatkan waktu untuk main-main ke rumah saya. Waktu itu saya ingat betul itu yang pertama, beliau pribadi yang senang untuk silaturahim. Yang kedua, beliau senang belajar hal-hal yang baru dan tidak malu untuk bertanya. Waktu itu ya tentang pelajaran lah, pelajaran di sekolah, ketika pelajaran fisika atau kimia, beliaunya kalau nggak tahu itu nggak malu untuk bertanya. Kebetulan bertanya ke saya, padahal aku ya nggak pintar, tapi kebetulan bisa menjelaskan. Waktu itu kalau nggak salah pelajaran kimia lah, beliaunya nggak malu untuk bertanya hal-hal yang beliau belum tahu. Yang ketiga yang terpenting, beliau memiliki pribadi yang low profile, rendah hati. Ketika beliau masih di Parin, ya kebetulan kita pulang kerja bareng, beliau tak puji-puji, kamu sekarang sudah berada di posisi yang tinggi, sekretaris DPW, ketua PUK dan lain-lain. Jawab beliau, saya ini bukan apa-apa tanpa teman-teman semua. Saya bukan apa-apa, saya masih tetap seperti yang dulu, masih biasa saja. Kita gak, karena posisi kita nggak boleh sombong. Dia bilang begitu. Saya ingat yang saya senang dengan beliau itu salah satunya rendah hati, pribadi yang rendah hati. Padahal dari levelnya itu, cara komunikasi harus levelnya gubernur ya. Iya, bener. Pemikirannya luas. Dari buku-bukunya dulu saya lupa nama bukunya itu. Bagaimana salah satunya kalau nggak salah bagaimana berpikir jauh ke depan, dan itu beliaunya punya bukunya. Cukup dulu saya pernah main ke kos-kosannya. Saya senangnya beliau, meskipun pemikirannya luas, tapi cara menyampaikannya soal nggak menggurui, ngobrolnya itu penting. Kadang kan kita seolah-olah sok tahu, beliau enggak, rendah hati ya. Itu catatan yang terpenting menurut saya, rendah hati ya. Zaman sekolah setahu sampean Bung Kamim itu berorganisasi nggak? Entah itu di luar sekolah atau organisasi mungkin Karang Taruna atau Ansor dulu pernah tahu nggak dia berorganisasi? Untuk berorganisasi saya ya ketika masih di sekolah saya nggak tahu, cuma beliaunya untuk kembali untuk hal yang baru. Waktu itu komputer itu masih hal baru,
waktu ada komputer beliaunya langsung ikut. Pokoknya ada sing apa ya, sifatnya ada kumpulan-kumpulan yang positif, Ah, dia seneng. Nah, seperti itu. iya. Iya. Terus waktu di perusahaan sampai jabatan apa sih beliau itu dulu, sebelum atau belum aktif, atau mungkin sudah aktif, apa sudah jabatan, apa masih selevel worker atau level apa kalau dulu? Kalau Sampai kalau di pekerjaan, saya ingat saya beliau masih tetap di level di worker. oh gitu ya. Ya masih di level worker, tapi kebetulan saya pernah juga bekerja sama terkait bisa mau ada apa audit ISO dan lain-lain, kerjasama dengan beliau. eh, Ya itu, kemampuan berorganisasinya bisa diterapkan di perusahaan, persiapan audit. Kebetulan beliaunya kan wis paham lah bagaimana untuk memanage pekerjaan itu, enak kerjasama dengan beliau seperti itu. Karena ya itu bekal dari berorganisasi bisa diterapkan di perusahaan. Iya. Ada hal lain nggak semasa sekolah yang paling tutup dari lain, apa nggak ada apa waktu sekolah, atau mungkin awal-awal bekerja di perusahaan dulu, apa memang barengan apa nggak bareng masuknya awal-awal kerja? Ya kita masuknya bebareng, Bareng ya? kebetulan berarti tahun 94 dari STM Negeri Bojonegoro. Kebetulan beliau di Bojonegoro. Itu ada 11 orang. Saya nggak betul, ada 11 orang. Salah satunya sebenarnya jauh, rumahnya ada yang Lamongan sini tapi sekolahnya di Bojonegoro. Dan sampai saat ini tinggal, kalau nggak salah tinggal 3 yang ada di PT Pairin, yang 8 itu semuanya sudah keluar, yaitu tinggal saya, Pak Heri Novianto, kemudian yang 3 Pak Sugeng Kusmartono, itu bagian ya yang Mbah Jenggot itu sisanya itu masuk ke Pairin bersamaan tahun 94. Kalau semasa sebagai ketua PUK, apa yang berkesan selama, kan tadinya dari teman terus akhirnya berorganisasi, akhirnya kan jadi pimpinan. Nah, itu bagaimana sosok almarhum? Waktu itu sebenarnya saya di momen ini mau saya sampaikan permintaan maaf ya. Iya. Waktu itu saya dimasukkan di kepengurusan sebenarnya, tapi hanya selang beberapa bulan saya mengundurkan diri. Dan mengundurkan dirinya itu gak resmi, tanpa pemberitahuan bersurat. Intinya pokoknya gak aktif, seperti itu. Ya secara lisan saya sampaikan, tapi secara resmi tertulis saya tidak membuat waktu itu. Yang membuat salah satu poin dari beliaunya, ketika ada momen-momen penting, misal mau ada kegiatan apa itu, semuanya jauh-jauh hari dipersiapkan, dan beliaunya all out lah. Kalau saya sendiri nggak tahu persis, tapi dari yang diceritakan teman-teman, sampai gak turun oma, beberapa hari harus mengerjakan pekerjaan yang menumpuk ya, tentang organisasi ya, sampai beberapa hari nggak mulai ya. Itu seperti itu yang saya tahu, cuma saya nggak tahu persis secara langsung, tapi teman-teman yang bercerita itu seperti itu. Turun RR sampai beberapa hari untuk yang perjuangan UMSK waktu itu. Ya, seperti itu Bang Anam, saya nggak tahu persis sebenarnya, tapi teman-teman cerita untuk itu. Dan saya mau teringat betul
yang diceritakan teman-teman ini dulu itu memang sebenarnya perjuangan untuk itu ada apa istilah iming-iming juga dari pengusaha, dari pemerintah mau memberikan fee yang nilainya tidak kecil, dan beliaunya sebenarnya butuh untuk itu, butuh beli susu dan lain-lain, dan beliaunya nggak punya uang tapi nggak menerima itu tantangan berat sebenarnya, nggak semua orang bisa. Oke ini waya butuh, waya dicekel, tapi beliaunya nggak, itu luar biasa menurut saya. Iya. Terus sing terakhir, ngerti terkait itu nggak? UMS Kaparin. Ya, paham nggak ceritanya? Paham nggak ceritanya Bos? UMS Kaparin. Saya agak lupa tapi beliaunya lah sing pertama kali waktu ada UMSK, perjuangan UMSK di Parin, beliaunya yang paling istilahnya memperjuangkan pertama kali untuk ada UMSK di Parin beliau, tapi untuk detail kronologinya saya nggak tahu ya. Ini juga informasi buat yang baru-baru ini ya. Jadi bahwasanya UMSK di Parin itu ada indikasi bahwasanya almarhum itu mau di PHK asalkan UMSK itu ada di Parin. Iya. Dan kita tahunya itu setelah beliau meninggal. Ya pokoknya nangis orang. Iya. Aku beda dulu mesti kudu dari. Ya itu lah perjuangan, itu butuh pengorbanan. Tapi kita nggak tahu kalau teman-teman ya udah ya lempeng-lempeng aja, lancar-lancar, waduh ya seperti itu, pengorbanannya luar biasa. Jadi setiap saya membicarakan itu dan tahu itu mesti kudu nangis aku, mesti. Saya kembang-kembang gitu. Karena sampai segitunya ini loh, bayang. Gak apa-apa aku di PHK apa UMSK ono. Iki kanca-kanca sing anyar iki cek krungu iki. Sopo Bung Kamim. Jadi itu tadi wis kasih terusnya aku nangis temenan. Eling-eling. Itu tadi kisah dari terkait Bung Kamim Tohari almarhum yang hari ini kita akan berziarah ke makamnya di Bojonegoro. Kita nanti akan lanjutkan dengan mungkin senior kita Bung Cukup. Wah, nanti kita lanjutkan kisah tentang almarhum Kamim Tohari. Masih.